ibadah yang paling ikhlas itu adalah puasa Ramadan. Betul Pak? Ibadah yang ikhlas itu adalah ibadah puasa loh. Puasa Ramadan itu paling ikhlas. Di mana ikhlasnya? Mohon maaf ayahanda serta ibunda, tak sempurna iman kita ini kalau tidak mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri. Itu hadis Rasul. Jadi mohon izin, mohon maaf karena kita masih suasana Lebaran atau Idul Fitri 1445 Hijriah. Ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dan ini juga yang akan menjadi kajian kita hari ini. Kita berada di bulan Syawal. Banyak ulama-ulama menulis tentang apa pengertian Syawal. Tapi yang jelasnya Syawal itu dalam bahasa Arab artinya naik, meningkat. Kalau ada orang naik tangga itu namanya Syawal. Kalau ada sesuatu yang naik itu namanya Syawal. Bahkan kalau ada orang yang menaikkan layang-layang dari yang dipegang sampai dia naik ke atas, itu Syawal sebenarnya. Tapi jangan pula besok ada orang menaikkan layang-layang teriak awak Syawal, kata awak. Kan rupanya waktu Syawal pula namanya. Jadi Syawal itu artinya naik. Kenapa bulan Syawal itu identik dengan bulan yang artinya naik? Karena memang Syawal ini sebenarnya semua yang ada pada diri kita ini harus meningkat. Apa meningkat yang pertama? Meningkat yang pertama itu ibadah kita. Ini yang kita syawalkan itu. Kenapa ibadah itu meningkat? Karena memang bulan suci Ramadan yang lalu kita udah dilatih dengan berbagai macam jenis ibadah. Sholat jangan ditanya. Iya, sholat taraweh, sholat sunat taraweh saja tiap malam kita lakukan. Artinya kalau sudah Syawal meningkat, tidak pun ada sholat sunat taraweh, sholat sunat yang lain tetap kita tingkatkan. Jadi kalau ada orang yang selama hari ini ayahanda serta ibunda duhanya cuma 2 rakaat, habis Ramadan dia tambah 2, tambahnya 2 lagi, tambahnya 2 lagi, itu menandakan Syawal itu meningkat amal ibadah kita. Nah, apa pula selain itu yang meningkat selain sholat, puasa? Ustaz, tapi tak ada puasa Ramadan habis Syawal nih. Memang tak ada. Puasa Ramadannya tak ada. Cuman agar terjaga puasa itu tidak begitu cepat hilang dalam hidup kita, maka di saat Syawal nih ada namanya puasa 6 Syawal. Kita mengaji hukumnya sedikit. Banyak kadang-kadang ayahanda serta ibunda orang bertanya, Ustaz, ya, puasa 6 Syawal itu sebenarnya gimana? Kira-kira apa penjelasan yang lengkap tentang puasa 6 Syawal? Ada 2 pendapat tentang puasa 6 Syawal nih. Nah, bagi orang-orang yang kemarin ada qada puasa Ramadannya, ini mohon maaf buat ibu-ibu muda lah ini. Macam mak-makku yang hadir ini kurasa enggak lagi lah ya kan. Ada orang yang qada puasanya, tinggal puasanya karena memang dia dulu haid umpamanya. Maka dia tak puasa. Ketika tinggal puasanya gimana Ustaz? Apakah kita mau qada puasa itu duluan atau puasa 6 Syawalnya duluan? Memang ada 2 pendapat tentang itu. Dulu di kampung-kampung pun kita ngaji juga tentang itu. Ada pendapat yang mengatakan kalau ada qada kita dan hari ini Syawal kita mau puasa 6 Syawal, pendapat ada yang mengatakan puasa 6 Syawalnya duluan. Satu pendapat. Ini kita pahami dulu. Alasannya kenapa puasa 6 Syawalnya duluan? Karena puasa 6 Syawal ini mudayyak, waktunya sempit. Hanya ada Syawalnya saja. Lewat Syawal ini tak ada puasa 6 Syawal lagi. Sementara mengqadha itu waktunya muwassa', lapang, kapan aja bisa. Ini pendapat yang pertama. Nah, ini mau kita luruskan, ini kita lengkapkan agar tak salah paham. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan qadha puasa itu hutang, itu hukumnya wajib. Selesaikan qadha puasa itu dulu, baru puasa 6 Syawal. Saya kalau ditanya orang ayahanda serta ibunda, Ustaz, 2 pendapat ini manalah yang lebih afdol? Aku lebih afdol pendapat yang kedua ini.
Kenapa? Karena puasa Ramadan itu kalau tertinggal kita harus kita bayar. Membayar hutang itu lebih cepat, lebih baik. Dan itu hukumnya wajib. Adalah mak-mak bercerita, bukan apa-apa Ustaz. Kemarin puasa tinggal 7 hari. Ini puasa 6 Syawal 6 hari. Kalau sempat ku qadalah Ustaz puasa Ramadan 7 hari seminggu, tambah 6 Syawal 13 hari dalam Ustaz, dalam puasa bulan ini. Bukan apa-apa masalahnya, nanti begitu hari raya tengok kui-kui waktu udah selesai rupanya udah. Ada pendapat ulama. Imam Zakaria Ansari, ini ditulis oleh beberapa ulama, Atiyah As-Sakhar, ada mengatakan mengqadha puasa itu lebih wajib karena hukumnya wajib. Puasa 6 Syawal hukumnya sunnat. Jadi bagi ibu-ibu lah aku rasa nih, yang tertinggal puasanya qadha dulu. Kalau sempat nanti kerjakan puasa Syawalnya. Kalau tak sempat, qadha puasa Ramadan di saat Syawal itu sudah masuk di dalamnya, dapat kesunahan puasa 6 Syawal itu. Adalah kira-kira. Gimana kira-kira? Paham mak kira-kira ya? Nah, jadi yang ini pendapat yang paling kuat. Tetap selesaikan qadanya. Kalaupun memungkinkan tambah 6 Syawalnya. Kalau tidak, tak dapat lagi Ustaz. Kenapa nggak dapat? Mau qadanya susah kali. Sekarang kan musim pula orang-orang pesta. Tambah pula sekarang ini orang sering mengundang syukuran mau naik haji. Tak mungkin awak tak datang Ustaz. Kabarnya motong-motong lembu pula. Waktu kan sayang lah Ustaz. Datanglah awak. Tetap dulukan mengqadanya, karena itu hukumnya wajib. Karena dikerjakan saat Syawal, maka kata Imam Zakaria Ansari ditulis oleh Atiyah As-Sakhar di dalam kitab Al-Fatawa Al-Azhar. Fatawa Al-Azhar. Dia mengatakan, maka udah dapat kesunahan puasa 6 Syawal itu. Nah, balik lagi ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi Syawal itu artinya meningkat. Memang semua amal ibadah kita ini harusnya meningkat pasca Ramadan. Nah, selain amal ibadah, apa lagi yang meningkat? Yang meningkat itu adalah spiritual keagamaan kita. Aku ceritakan sedikit aja ini ayahanda serta ibunda karena kajian kita ini panjang. Apa yang meningkat itu? Yang pertama sudah pernah kita ceritakan ketika Ramadan. Yang meningkat bukan hanya ibadah waktu Syawal, tapi spiritual kehidupan beragama. Ramadan mengajarkan kita mengalahkan hawa nafsu. Ketika Ramadan selesai, biar Ramadan berangkat meninggalkan kita, tapi pelajaran Ramadan itu masih ada dalam hati kita. Apa itu? Mengalahkan hawa nafsu. Mohon izin ayahanda serta ibunda, banyak orang yang hidup ini celaka gara-gara dia dikalahkan oleh nafsunya. Iya, mohon maaf, kadang-kadang orang yang dikalahkan nafsunya itu ujung-ujungnya penyesalan. Penyesalan itu tak berguna lagi. Betul gak ibu? Mak-mak pernah aku ceritakan, ada seorang ibu-ibu geram nengok anaknya. Entah apa salah anaknya, bukannya salah besar kali, geram kali mak nih dilemparnya anak tuh pakai sapu. Begitu dilempar, ngelak pula anak tuh, tak kena, kata si anak nih. Makin naik darah ibu tuh. Dikejarnya anak, dapat, dipukulnya pakai gagang sapu. Begitu dipukul anak tuh nangis. Ya Allah mak, kejam kali mak mukul aku. Macam mukul maling, mak mukul aku, kata anak nih. Ibu ini sudah reda marahnya, yang timbul apa? Nyesal. Penyesalan yang timbul, kenapa aku pukul kau kuat kali, padahal aku geram nengok ayah kaunya, kata mak itu pula lah. Penyesalan itu gak berguna lagi. Ini mohon maaf, kita kadang-kadang mohon izin ayahanda serta ibunda, kita sering dikalahkan oleh nafsu ini. Gara-gara persoalan kecil naik marah kita, itu nafsu yang sering mengalahkan kita. Timbul penyesalan, kapan? Ketika kita dikalahkan nafsu kita. Inilah Ramadan mengajarkan kita itu kemarin. Ayo Ramadan meninggalkan kita, tapi pelajaran-pelajaran pentingnya jangan sampai hilang dalam hati kita. Itu spiritualnya. Apalagi selain mengalahkan hawa nafsu, Ramadan mengajarkan kita menjadi orang yang ikhlas dalam beramal. Ayahanda serta ibunda mohon maaf, hari ini kita beramal nih, ikhlas karena Allah itu sudah wajib sekarang nih. Mohon izin Pak. Iya.
jangan kita mengharapkan pujian orang segala macam, nggak ada gunanya. Betul nggak Ibu? Makanya aku mohon maaf, dulu kan kita suka kali manggil-manggil orang ketua gitu ya. Yang dipanggil ketua pun alah koyak limpul gitu Pak ya kan. Aku teringat dulu di kampung kami tak berani orang manggil ketua tuh. Karena ceritanya di kampung kami dulu tuh ada uak-uak menjual anak monyet 3 ekor. Anak monyet 3 ekor dijual. Ada orang yang pingin beli monyet nih, wak monyet yang satu ini berapa harganya? Kata wak itu ini mahal. Berapa mahalnya? 10 juta. Apa kelebihan monyet nih? Rupanya kok mahal kali. Kau petik lah biar tahu, kata wak nih. Dipetik anak. Asli petik, lompat monyet nih Pak. Tengok kan? Lincah 10 juta. Tanya anak nih, monyet yang kedua nih berapa wak? Itu lebih mahal lagi, 20 juta. Kelebihannya apa? Kau petik, dipetik anak nih monyet. Asli petik, salto ke belakang. Iya Pak. Ada monyet yang ketiga agak besar, diam aja, capek anak tuh metik-metik, enggak ada reaksi. Wah ini berapa? Itu lebih mahal, 50 juta. Kok mahal kali wah? Capek aku metik, enggak ada reaksinya. Memang enggak ada reaksinya. Cuman tahu kau kenapa dia mahal? Karena monyet yang dua nih manggil dia ini ketua, kata wah, kata dia. Maka orang kampung kaya manggil ketua tuh takut. Memang tak ada kelebihan, cuma tak tahu lah aku kata waktu. Yang jelasnya monyet yang dua nih manggil ini ketua, makanya harganya mahal. Makanya mohon maaf, kita beramal ibadah hari ini ikhlas itu memang sudah mesti. Ada penyakit dalam hati kita ini, kan kadang-kadang masih suka dipuji-puji orang. Iya kan Pak? Betul Ibu? Paling suka dipuji-puji orang. Ini kadang-kadang membuat kita ini kadang-kadang jadi kalap hidup nih. Iya dipuji orang, ya Allah kak, awet muda kakakku tengok, makin muda aja. Kalau awet muda masih masuk akal lah ini. Makin muda kakak lah kau, pada dalam masuk akal pula kita makin muda. Mana ceritanya orang makin muda kan? Tapi kadang-kadang kita suka dipuji orang di kampung, ayahanda serta ibunda di kampung kami lah. Saya Ustaz Nurdin, itu kalau minta izin dari raya ini agak beda macam kita di Medan. Medan ini kok jumpa orang kita raya cukup salam mohon maaf lahir batin ya bang, hanya itu kalimat kita. Kok di kampung tidak, untuk hari raya ini bertamu kita ke rumah orang duduk kita. Waktu duduk awak duduk tangkap tangannya. Wak mohon maaf kalau ada umpat puji lahir batin, kalau ada kata sikap yang menyalahi hukum syara panjang itu, aku minta maaf sama wak ya. Jadi kok dikaji-kaji kalimatnya begitu. Kalau ada umpat puji, mengumpat sama memuji, ternyata itu nilainya sama, dosa. Adalah dia. Itu ngajarin kita itu Pak. Ternyata mengumpat sama memuji itu sama-sama nilainya dosa. Makanya memuji pun kita, terlalu memuji orang itu bisa menimbulkan dosa. Di mana dosanya? Orang yang awak puji ini gara-gara dipuji dia, lupa dia siapa dirinya, lupa dia sama Allah, membuat kita yang memuji itu berdosa. Hari ini orang haus dengan pujian. Ini ya, ini balik lagi kita tadi nih. Mengajarkan kita Ramadan semalam, ngajarin kita puasa itu ikhlas. Dari mana cerita ikhlasnya Ustaz Ramadan? Ibadah yang paling ikhlas itu adalah puasa Ramadan. Betul Pak? Ibadah yang ikhlas itu adalah ibadah puasa. Puasa Ramadan itu paling ikhlas. Di mana ikhlasnya? Mohon maaf, ibadah yang lain, ini sering kita ngaji nih. Ibadah yang lain ayahanda serta ibunda kadang-kadang bisa membuat orang itu ria. Contoh sholat. Sholat ini bisa buat orang ria. Iya, mentang-mentang ramai orang di rumahnya pula hari raya ini datang, oh sholat pun Allahu Akbar. Mentang-mentang orang ramai di rumah dari kampung bolak-balik ke masjid aja bolak-balik. Ada? Pulang orang kampung tak datang lagi ke masjid, ada. Jadi ada standarnya. Ini mohon maaf, sholat tuh bisa ria. Zakat bisa ria Ustaz, bisa. Berapa zakat di sini? Sekian. Oh, ini sekian dari kami. Ini sisanya Pak ada. Allah biasa, sedekah sunat aja. Tiap tahun ya aku begitu. Apa macam tak tahu aja cemana aku. Ini dia. Ada rianya. Ini terlagi haji. Haji ini ada rianya. Oh, haji harus menjaga hati betul.
Haji itu ibadah yang gawat kalau nggak bisa menjaga hati. Orang berangkat haji dari asrama haji, Pak, sampai ke Kuala Namu itu dikawal pakai mobil apa itu? Yang bunyi kawal itu. Wah, Poredes. Ada uak-uak aku tengok di atas tuh begini, tak duduk uak tuh di mobil tuh begini aja, sepanjang jalan orang mendadak aja. Uak tuh begini aja aku tengok. Menjaga hati paling berat nih. Makanya haji ini bisa riya. Puasa, apa nak diriakan? Apa? Tak ada. Makanya puasa ngajarin ikhlas. Ada guru kami Ustaz Hamdan Abbas mengatakan, orang yang puasa tuh makin bau napasnya, makin mantap puasanya. Itu nak kita banggakan. Buatlah. Wah, puasa nih. Diletupkan wah tuh muncul awal. Tak ada. Inilah hebatnya puasa. Artinya ngajarin ikhlas sama kita. Maka ayahanda serta ibunda berbuat ikhlaslah kita. Orang yang berbuat ikhlas itu, insya Allah mudah-mudahan jalannya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang prinsipnya kita beribadah nih nggak mengharapkan penilaian orang, dan kita nggak boleh pula menilai orang. Ini salah satu penyakit hati kita, kadang-kadang suka kali kita menilai orang. Asal ceramah ustaz tuh sedikit agak menyinggung, tengoknya wak di sebelah. Karena kau, apa masalahnya? Udah tahu. Ini kadang-kadang penyakit hati. Makanya mohon izin ayahanda serta ibunda, kita mengaji hari ini yang biasa-biasa saja. Yang jelas Ramadan melatih kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Nah, apalagi yang meningkat spiritual kita adalah ketika kita peduli kepada orang lain. Makanya mohon izin ayahanda serta ibunda, di bulan suci Ramadan ini kita merasakan kemarin bagaimana tak enaknya lapar, tak enaknya haus. Habis Ramadan, mohon maaf, tengoklah orang-orang yang hidupnya susah. Kadang-kadang dia bukan dia tak mau makan. Kenapa dia puasa? Karena tak ada yang nak dimakannya. Ya, tengok saudara-saudara kita di Palestina sana. Bulan suci Ramadan kemarin tidak ada sahur, tak ada berbuka. Mereka berpuasa di tengah-tengah perang yang berkecamuk. Allah. Kalau sudah kita tengok begini timbul kepedulian kita. Mohon maaf ayahanda serta ibunda, tak sempurna iman kita ini kalau tidak mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri. Itu hadis Rasul. Ya, makanya saya kadang-kadang jumpa juga orang-orang begitu, Pak. Saya jumpa ada orang masih muda, mungkin baya-baya umur 55 tahun ke atas lah. Dia orang Sulu. Saya sering tanya, tahun baru kemarin saya ada acara zikir, jumpa sama dia. Orang kaya. Saya tanya, Bang, nggak ada jalan-jalan nih liburan tahun baru? Senyum dia, tak bisa Ustaz. Kenapa tak bisa? Mobil ada, banyak mobil, duit banyak. Aku bilang, senyum dia. Bukan tak bisa itunya. Tak tega Ustaz awak memanaskan mobil tuh, sementara tetangga awak ada yang memanaskan gulai 2 hari yang lalu untuk dimakan hari ini. Allah, memang dia bukan bercakap aja, memang kenyataan dia begitu. Kadang-kadang ada orang bercakap aja pandai, ya kan Bang? Lancip kali munculnya kok bercakap macam hebat, tapi pelaksana tidak. Memang abangnya luar biasa. Ya, asalkan dapat duit dia, keliling rumah tuh yang susah, 1 bulan sekali segoni beras itu. Itulah dia. Tiap cair dia, entah apa yang dapat sebulan sekali cair 1 goni beras. Orang-orang yang susah di dekat-dekat dia itu seringkali mendoakan dia sehat. Ini luar biasa betul nih. Itulah aku bilang, kenapa Bang gak pergi-pergi hari ini? Jawabannya tuh menyucu awak. Awak yang tuh cucu, Pak. Awak Ustaz bercakap juga, tapi tahun baru berangkat dah mana-mana. Wah iya kan? Apa kata dia? Tak tega aku manaskan mobil nih Ustaz. Tetangga-tetangga masih banyak, manas-manaskan gulai semalam untuk dimakan hari ini. Allahu Akbar. Rasa inilah yang ditimbulkan ketika Ramadan kemarin. Kalau rasa ini masih kita pertahankan, insya Allah mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang meningkat. Inilah makna Syawal. Ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Nah, ada satu hal yang menarik dikaji ketika cerita Syawal. Ketika kita berada di saat bulan Syawal hari raya ini, kan ada kalimat yang sering diucap. Ini kita luruskan nih. Kalau bapak ibu nengok ada spanduk, pasti ucapannya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan. Ini kalimat yang sering terucap ketika hari raya. Dalam kajian malam ini kita mau meluruskan sedikit. Minal aidin wal faizin
mohon maaf lahir batin. Banyak orang kadang-kadang menyangka minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir dan batin. Betul gak? Padahal sebenarnya bukan. Kalimat minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, itu kalimat yang terpisah. Minal aidin wal faizin itu bahasa Arab, artinya kami kembali, wal faizin, dan kita menjadi orang yang menang. Itu artinya kalimat minal aidin wal faizin. Kalimat ini dari mana asalnya? Banyak sejarah menuliskan kalimat minal aidin wal faizin ini kalimat yang selalu diucapkan sahabat dulu ketika menjelang Idul Fitri. Ketika Idul Fitri kalimat diucapkan sahabat. Kenapa diucapkan? Ada sejarahnya. Kalimat minal aidin wal faizin pertama kali itu adalah kalimat yang diucapkan oleh mujahid-mujahid Badar. Ayahanda serta ibunda, peperangan yang paling dahsyat, salah satu di antaranya dalam sejarah Islam adalah peperangan Badar. Peperangan Badar itu umat Islam jumlahnya 300 orang berhadapan dengan kafir Quraisy yang jumlahnya lebih 1000 orang. Di atas kertas, ahli strategi perang manapun meramal pasti nggak menang yang 300 nih dalam peperangan Badar. Tapi begitu peperangan terjadi, luar biasa. Dengan bantuan Allah, ada malaikat-malaikat berjubah putih ikut membantu yang 300 umat Islam. Umat Islam menang peperangan Badar itu. Begitu menang, mereka nih balik ke kota Madinah. Waktu pulang inilah dengar kabar para mak-mak Madinah, suami kalian menang dalam peperangan. Alhamdulillah, tak ada yang meninggal. Paling ada yang luka-luka dikit. Mendengar ini, istri-istri sahabat ini menunggu di gerbang kota Madinah. Itu sejarahnya. Begitu pulang para pejuang Badar, akhirnya mereka lari mengejar istrinya masing-masing. Maka kalau orang-orang sekarang bercanda, zaman itu tak ada yang salah, Mbak. Bini ngejar laki, laki ngejar bini. Tak ada yang salah kejar. Laki ngejar bini orang ngejar laki orang, tak ada. Semuanya pas saja ngejar. Begitu dipeluknya istrinya, pejuang Badar mengucapkan kalimat minal aidin wal faizin. Kami udah kembali dan kami menang. Kalimat itu pertama kali munculnya di situ dalam sejarah. Nah, kenapa kalimat minal aidin wal faizin diucapkan ketika hari raya? Karena sahabat pernah nanya sama Rasul, ya Rasulullah, apakah ada peperangan yang lebih dahsyat ketimbang Badar ini? Kata Nabi, ada. Perang ketika kalian melawan hawa nafsu, itulah puasa Ramadan. Makanya habis Ramadan kalimat itu terulang balik, minal aidin wal faizin. Ayahanda serta ibunda, kita ringkas saja kaji kita hari ini. Jadi Syawal yang kedua artinya adalah bulan ketika kita saling maafan. Mohon maaf ayahanda serta ibunda, ketika Ramadan selesai ada hadis qudsi yang menceritakan Allah mengatakan, hambaku hari ini wahai malaikat, semuanya sudah kuampuni dosanya. Itu potongan hadisnya. Berarti kita ambil kesimpulan, hari ini kita pantas berbahagia. Syawal ini kita pantas berbahagia. Kenapa? Dosa kita udah diampuni Allah ketika habis melaksanakan ibadah Ramadan. Hari ini ayahanda serta ibunda, kita balik macam anak bayi yang baru dilahirkan orang tua kita. Bapak tak ada dosa bapak lagi udah sama Allah. Bunda tak ada dosa bunda lagi sama Allah. Kenapa? Habis Ramadan kemarin dosa kita diampuni Allah. Makanya kita harus semangat balik hidup nih. Kita nih balik putih nih. Ya, dosa sama Allah selesai. Cuman ada dosa yang belum selesai, dosa di antara kita. Maka ketika Syawal itu kita disuruh melepaskan itu. Makanya mohon izin ayahanda serta ibunda, ketika Syawal itulah kita bermaaf-maafan. Aku sering bilang, kalau ibu minta maafnya pertama kali sama suami, betul ibu? Yang ada suami, yang gak ada ustaz, doain supaya Allah ngampunin dosanya. Yang ada suami, malam hari raya tangkap tangan laki.
Tangkap tangan laki, bilang sama laki, ya Allah bang, minta izin, banyak salahku sama abang. Tarik ingus 2 kali biar meyakinkan, kan gitu pula. Iya, banyak salahku sama abang, mohon maaf ya bang. Ini sering ku ceritakan. Aku pula orang Mandailing, abang orang Jawa, masakanku sering pedas saja. Kalau nggak masak tak pakai cabai bencong tak puas ku rasa. Akhirnya abang ku tengok mencret-mencret aja belakangan nih. Sariawan abang tak baik-baik, ya Allah minta izin aku ya bang, ucapkan itu. Iya kan? Dan suami mengatakan, dek, apapun salahmu juga abang maafkan. Selesai dosa di antara kita. Apalagi buat bunda, mohon maaf, dosa yang banyak itu kan sama laki. Iya bu. Bahkan jalan perempuan masuk surga, itu surganya ada sama suaminya. Maka kita sebut dengan sawali, bulan saling bermaaf-maafan. Iya. Aku kadang-kadang sering kali menceritakan, ibunda kalau minta izin sama suami itu harus jelas, lapasnya jelas. Banyak kadang-kadang mak-mak mengakalin, minta izin sama laki tak jelas entah apa dibilangnya. Tangkap tangan laki, pulang laki dari Al-Ikhlas nih takbiran, malam tuh tangkap tangan laki, minta izin apa? Udah nangis saja. Laki pun heran, apa yang kau bilang? Ya Allah, izin aku, ya Allah. Laki pun heran, udah, abang maafkan. Rupanya ilmu. Laki masuk kamar buka laci, ada duit 5 juta. Tahu mana duit itu? Nanya lakinya, dek, ada uang 5 juta di sini kemarin. Abang simpan tuh THR besok. Ada nampak kau duit nih? Karena yang di kamar ini kita berduanya. Senyum bininya. Itulah yang ku bilang tadi, kata dia pula. Ya lewat 5 juta. Nah, saling bermaaf-maafan. Ini dosa kita suami istri, dosa sama orang gimana? Selesaikan juga lah. Mohon maaf ayahanda serta ibunda. Banyak riwayat menceritakan orang dulu kalau ada salahnya sama orang, dia takut betul itu jadi ikatan nanti sampai ke dia meninggal dunia. Masih ingat ibu bapak cerita tentang Nabi Daud alaihi salam? Nabi Daud alaihi salam itu dulu dalam riwayat pernah Nabi Daud ini belusukan. Nah, ini ada riwayatnya nih. Iya, walaupun riwayat ini sebagian mengatakan tak kuat, tapi ada pelajaran penting. Nabi Daud ini dulu pernah belusukan ke satu kampung. Sampai di satu kampung, Nabi Daud ini jumpa wanita cantik. Bening lah pokoknya Pak. Nabi Daud nengok wanita ini, bening kata Nabi Daud lah kalau bahasa kita sekarang. Nabi Daud ingin menjadikan wanita itu istrinya. Padahal istri Nabi Daud itu udah banyak. Ini cerita Nabi dulu, jangan sekarang. 99 bini Nabi Daud tuh. Menengok yang satu nih, cocok kunikahkan aja lah biar genap cepet ini. Udah masuk ya. Nah, Nabi Daud pun singkat cerita, akhirnya menanya, rupanya udah menikah. Suaminya anggota pasukan perang Nabi Daud. Nabi Daud ini punya niat juga. Bilang sama panglima itu, laki-laki itu Uria namanya, sering ajak berperang. Karena sering berperang akhirnya meninggal. Begitu meninggal, Nabi Daud pun akhirnya nikah dengan istrinya. Genap berapa istri Nabi Daud? Cepet. Kita sambung gak cerita ini? Isang lah. Singkat aja lah. Begitu sudah menikah dengan Nabi Daud, makin susah hati Nabi Daud. Bingung dia. Dulu biniku 99, tenang aku. Ini jadi cepet ini kok susah. Akhirnya datang 2 orang malaikat pura-pura mengadu. Malaikat yang ngadu. Mohon maaf Nabi Daud, iya kami nak mengadu. Apa itu? Aku punya 99 kambing, dia 1. Terus ku ambil yang 1 dulu, ku genapkan cepet kambing. Kata Nabi Daud, salah lah kau, zalim kali kau sama dia. Yang 1 nih senyum, halah Daud. Ini sebenarnya kami datang mengingatkan kau karena kelakuan kau pun begitu juga nya, kata malaikat nih. Ingat Nabi Daud salahnya nih. Begitu ingat dia salahnya, dia datangi kuburan prajuritnya nih. Dia bilang sama prajurit di kuburan, wahai prajuritku mohon maaf, aku memang punya niat jelek untuk menikahi istriku yang cantik itu. Ngomong prajurit di kuburan nih, memang gak ada lah tak kau Daud. Kata dia pula lah.
Cantik-cantik biniku satu tuh pun kau kalah kali. Memang pokoknya tak kuizinkan kau. Selama 40 hari tak tidur Nabi Daud, bolak-balik minta maaf ke kuburan prajurit itu. Sampai rumput yang dipijak Nabi Daud itu berubah menjadi hutan belukar saking suburnya. Karena banyak air mata yang jatuh. Takut Nabi Daud nanti kalau mati jadi masalah besar. Itulah dulu pelajaran buat kita. Akhir cerita itu begini, nanti malaikat Jibril datang ngasih tahu Daud, prajuritmu sudah memaafkan kesalahan. Baru senang hati Nabi Daud. Pelajarannya, orang dulu takut dia bersalah sama orang. Awak kadang-kadang bersalah cuek aja, lantak kau lah itu. Penting kali aku bakau, kata awak lah. Orang dulu takut dia kok dia bersalah, minta izin ya kak, ya Allah janganlah ada masalah-masalah terbawa-bawa sampai mati ya kak. Sampai kita kalau ada orang meninggal, apa kalimat yang sering kita bilang? Meninggal mak kita, datang orang takziah, apa yang kita bilang? Bunda, minta izin ya, aku ada salah mak kami, betul? Itu menandakan takutnya. Oleh karena itu, habis sudah Ramadan, masuk Syawal, ayo saling bermaaf-maafan. Tidak pun harus berjabat tangan, tapi lepaskan hati kita dari kesalahan-kesalahan orang. Mohon izinilah kaji kita malam ini dulu. Walaupun kaji ini sebentar panjang, kita singkat, mudah-mudahan ini manfaat buat kita semuanya. Ayo kembali kita buka lembaran baru pasca Ramadan. Jadilah kita menjadi orang yang aidin wal faizin, kembali bersih dan menjadi orang yang menang mengalahkan nafsu kita. Amin ya rabbal